Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang ya. Jadi sempat saya buka tadi, tapi belum sempat saya koreksi semua. Belum sempat saya koreksi, baru saya lihat-lihat. Nah, hasilnya sih saya lihat tadi beberapa, baru saya lihat 3 yang mengumpulkan awal-awal itu bagus-bagus. Yang belakang saya belum lihat. Yang kerjaannya paling detail. Sementara sepintas saya lihat paling detail itu punyanya Shirley. Itu bagus, itu udah bagus banget. Tinggal saya lihat nanti hitungannya benar nggak perhitungan ininya. Lalu dari kuesioner yang saya kasihkan ke kalian, ini ada banyak pertanyaannya, tapi bisa saya simpulkan sih masih kebingungan di metode enumerasi. Ya memang agak berat itu metode enumerasi. Nanti kalau saya jelaskan lagi. Bentar, ini mana sih share screen yang ini? Oh, ini salah. Kok nggak ada? Terus share screen-nya ini baru muncul. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kalian kelihatan Pak. Oke. Jadi berapa ada yang tadi saya lihat penjelasan detail kemarin sudah saya berikan di video. Mungkin apa ya? Nggak saya jelaskan ulang semuanya, cuma poin-poin utamanya aja. Jadi apa ya? Kalian banyak bingung di bagian mana? Jelas kan? Sorry. Corner point visible solution jelas kan di sini? Ini tuh luar, kok nggak ada respon sama sekali? Kok tidak ada respon sama sekali? Nah, CPF ini jelas ya. Ada yang tanya di sini. Ini tadi ada yang tanya augmented form. Kok harus 2 kali? 2 kali apanya? Ini saya bingung pertanyaannya. Jadi, original formnya itu begini. Augmented formnya seperti ini. Kita tambahkan X3, X4, X5. Ini jadi artificial variable. Nah, kalau ada yang tanya, terus lanjutannya ini apa? Ini itu adalah sistem persamaan linear. Kenapa dilakukan ini? Karena ini kan tadi di atas. Ini 0. Nah, supaya biar gampang menjadi matriksnya, ubah ke matriks, dia diturunkan ke bawah. Tapi di sini tetap ditulis. Jadi ini itu cuma bentuk pengubahan untuk memasukkan ke dalam sistem persamaan linear. Supaya kita bisa masukkan ke bentuk matriks, augmented matrix atau matriks. Nah, ini kita lakukan Gauss-Jordan biasa sampai nanti ketemu hasil akhir. Di sini sudah saya jelaskan di sini sudah saya jelaskan. Misalkan ini kalau pakai sistem persamaan linear, kita misalkan X345 itu kan kita nggak bikin ada angkanya karena di artificial kan. Jadi kita misalkan angkanya 0, maka ketemu nilai X1 X2-nya dengan Z-nya 36. Gitu. Terus ini yang metode iterasi basis. Tadi banyak yang bingung di iterasi pertama. Ini iterasi 0 jelas ya. Video nggak ada video. Video dicari Pak Benazir. Oh, kayaknya kalian tidur ini. Jadi kita lanjut dulu lah. Nanti kalau saya jawab, saya kasih lihat. Ini nggak ada suaranya soalnya.
Tidak bersuara, tidak berkomentar. Banyak yang tanya di bagian ini, bagian 8. Jadi gampangnya, ini banyak space kosongnya biar bisa saya coret-coret. Jadi metode enumerasi basis, saya tulis dulu, kurang S, nah basis, itu kita mulai dari iterasi 0 atau yang disebut sebagai inisial. Nah, di sini ada initialization, sorry. Hapusnya mana sih? Oke, salah, insert pointer. Ada inisial atau namanya inisial ya. Iterasi 0 atau inisial. Ini ada initialization sama optimality test. Nah, optimality test ini itu adalah perantara. Ini 0 ke 1. Nah, jadi metode antaranya itu adalah optimality test. Initialization itu, ini tuh solusi sebenarnya, solusi awal. Nah, ini kan solusi awalnya begini. Tidak kita otak-atik. Lalu ketika kita lanjutkan masuk ke iterasi 1. Iterasi 1 itu ini ada 3 tahap per iterasi. Basic variable baru, basic variable lama dibuang, ini buang basic variable lama, sama solusi atau penyelesaian pada iterasi tersebut. Tahap pertama kita masukkan basic variable, entering basic variable. Lalu pilih variabel yang dibuang, yang mana yang dibuang itu kita gunakan minimum rasio tes. Yang di sini yang kita pilih X4. Kenapa? Karena dia rasionya paling minimum. Kalau kalian tanya ini kok bisa begini, lah ini kan dari atas. Lah ini kok begini? Ya kan ini dari sini. 2X2 ditambah X4 sama dengan 12. X4 kan sama dengan berapa? 12 min 2X2. Nah, kan? Nah, terus X4 kan harus lebih besar dari 0. Maka 12 min 2X2 harus lebih besar dari 0. Nah, ini kalau dipindah pertidaksamaan. Ketemu ini. Kalau nggak bisa ini, ya wes ngulang kalkulus. Kalau ini nggak bisa, ya kalian belajar lagi kalkulusnya. Silakan kalkulusnya diulang lagi, dibaca-baca lagi materinya. Ini materi awal kalkulus pertidaksamaan. Sudah bukan saatnya saya ngajari ini lagi. Oke. 9 kayaknya 9 ini step ketiga, step penyelesaian atau solusi tadi. Jadi dari sini kita gunakan baris ke-2. Kenapa? Karena yang mau kita buang X4. X4 ada di posisi di baris 2. Gunakan baris 2 ini untuk mengurangi baris 0 dirinya sendiri untuk mengubah ke ini dan baris 3. Jadi ada ini, dan ini. Ini yang versi baru. Di sini kita menemukan Z-nya sama dengan 30. Lalu ada yang tanya, dari 1 ke 2 gimana? Dari 1 ke 2 kita milih, kalau tadi kita milih X2, sekarang kita milih X1. Untuk lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, ini kan iterasi antara. Nah, masuk ke iterasi 2, di sini tahapnya sama. Masukkan basic variable, buang basic variable lama. Caranya pakai minimum rasio tes tadi. Ini sama, pertidaksamaan lagi. Nah, yang ini gunakan baris 3. Kenapa? Karena kita yang milih X5 sebagai pivot. Untuk mengurangi ini dan ini. Menjadi persamaan baru di sini. Ini tahap penyelesaian. Nah, lalu ada yang tanya juga tadi, iterasi 2 ketiga kok tidak dilakukan? Kenapa? Ya, coba bayangkan di sini. Z
Z-nya adalah 36 kurangi 3 per 2 X4 min X5. Kalau misal X4 sama dengan 1. Ketemunya berapa? X41, X5 sama dengan 1. Di sini ketemunya adalah Z-nya menjadi 36 kurangi 3 per 2 kali 1 kurangi 1. Pasti ini 1,5, 2,5, kurangi 2,5. 3,5. 32, ya 33,5 benar. 33,5 kan? Nah ini sama 36 bagusan mana? Nah kalau misal X4-nya 0, X5-nya 0. Ini ketemunya Z-nya adalah 36. Ini sama ini bagusan mana? Ini sama ini bagusan mana? Bagus ini kan? Iya, Pak. Nah, makanya di sini kita tidak lanjutkan. Kita gunakan solusi optimalnya ada di sini. Kenapa? Kalau kita lanjutkan, perhitungannya malah menjadi turun, semakin jelek. Kan yang kita cari tadi di contoh di kasus utamanya adalah kasus utamanya itu maximize. Jadi kita cari nilai terbesar. Ya. Jadi begitu. Masih ada yang tanyakan? Lainnya cuma dikit tapi memang materinya berat. Jar, mana Jar? Sarah. Komen saya tadi tugasnya ini sih, tugasnya Erni doang itu. Kayaknya agak gimana gitu. Iku, sopo? Hendrawan, nggak ada suaranya. Ini kalian kemana ini? Jangan-jangan dinyalain HP-nya terus ditinggal makan. Enggak, Pak. Di sini, Pak. Iya, Pak, ada. Dari tadi tak jelasin, tak tanya, nggak ada yang jawab. Bingung, Pak. Bingung materinya atau gimana? Itu Anissa ini. Iya, Pak. Materinya, Pak. Ya nanti video ini sama video yang sebelumnya ditonton lagi lah. Itu udah saya jelasin semua. Kalau ingin lebih paham ya kalian ketika saya nulis, kalian juga nulis. Jadi, Iya, Pak. Iya, Pak. jangan Ya, cuma ini kayaknya butuh penelaan yang lebih dalam, Pak, materinya, Pak. Kayak dikit tapi butuh gimana gitu. Iya memang. Jadi materi ini butuh kalian nulis. Jadi sambil kalian dengarkan, kalian juga coba hal yang sama. Oh begini, nanti ketemu salahnya di mana. Itu kerasa. Nah, berarti sering-sering latihannya, Pak. Jadi yang ini tadinya mau saya kasih soal video, tugasnya minggu ini nanti adalah kerjakan kembali tugas 2. Terus nanti jadi itu kerjakan kembali tugas 2, tapi ambil salah satu aja kan kalian punya 4 soal 4 soal yang saya kasih, 1 soal dari kalian sendiri ya. Itu kalian pilih salah satu, lalu dikerjakan dengan metode enumerasi basis. Nanti kalian di situ akan ngerasa bahwa kemarin kalian selesaikan pakai metode grafis, sekarang pakai enumerasi basis, itu bedanya atau feel-nya itu baru dapat ketika kalian hitung sendiri. Matematik kalau nggak dihitung sendiri di awang ya nggak bisa. Iya, Pak, benar, Pak. Ini ada yang minta kita ngerjain bareng. Kemarin saya juga sampaikan, Farhan, Mas Farhan ini kemarin gimana kalau kita tanya soalnya susah dan lain-lain, mau dikerjakan bareng, ayo silakan, nggak apa-apa. Ini saya buka share screen-nya, saya matikan share screen-nya dulu ya. Nah, ini kalian bisa share screen, salah satu dari kalian lah,
Siapa yang mau volunteer untuk menunjukkan soal dan cara ngerjainnya? Nanti bisa kita bahas bareng lah, diskusikan bareng. Apakah kayak gini benar atau enggak, salah atau enggak. Biar nggak saya terus yang jelasin. Jadi saya juga ingin tahu kalian pahamnya sampai mana. Ya iya, OR matrik vektor itu kalau nggak praktek sendiri nggak bisa. Perhitungan kalau di awang ya nggak nangkep, feel-nya nggak dapet. Makanya saya kasih tugas agak cuma 1 atau 2 nomor itu karena tujuannya supaya tidak membebani kalian, jadi nggak terlalu banyak. Yang ini, kalau yang kemarin pemodelan memang saya kasih agak banyak karena butuh biar kalian terbiasa. Kalau saya kasih 1 atau 2 kalian kayak ini. Terus kalau dirasa kurang 1 atau 2 ini, ya silahkan kalian cari contoh-contoh lain, terus kalian coba sendiri. Jadi yang senang ngitung atau apa, ya silahkan kalian nambah-nambah sendiri soal-soalnya. Buku referensi kan udah saya kasih juga ininya. Cara nyari materi OR juga kalian udah saya ajari waktu di awal. Kan banyak itu. Monggo silakan. Atau Mas ini siapa? Farhan. Mau share screen kerjaannya kemarin kan udah di PDF kan itu udah bisa di share screen. Ojo gone Erni tapi tugasnya di share screen. Saya melarang tugasnya Erni untuk di share screen. Kenapa? Karena gambarnya ngeblur. Tulisannya ngeblur, tapi masih bisa dibaca sih. Mas Indrawan, silakan. Iya Pak, baik Pak. Jadi zombie kabehnya ini, Rek. Saya HP Pak, bisa ya Pak? Bisa. Dari HP bisa kok. Kalau ada aplikasi PDF-nya bisa kok. Salah satu nomor, misalkan nomor 1 atau nomor 2. Baik Pak, masih pilih nomor ini Pak. Jangan nomor 5 beda, nggak ada. Nomor 5 kan punya kalian masing-masing. Nah, ini kan muncul. Nah, itu loh TikTok. Ya nomor 1 sampai 4 aja, yang 5 kan beda-beda, jadi nggak bisa dibahas. Ya. Kelihatan ya yang lain? Iya, Pak. Iya Pak. Yang nomor 1 mungkin Pak. Apa ini? Pilih nomor 1. Di zoom in Mas, nggak kelihatan Mas. Soalnya apa sih? Aku ya lali kok. TV ya? Iya Pak. Televisi Apex. Televisi Apex. Apex itu kalau jarang mandi loh Apex. TV Apex mau memproduksi 2 buah barang. Jadi decision variabelnya apa ini Mas Indrawan? Nah, kan itu di perusahaan TPS itu memproduksi barang televisi ya Pak. Ada 2 jenis yaitu 20 inci sama 27 inci. Nah, bulan jumlah yang 20 inci itu maksimal dapat menghasilkan 10 unit, yang 27 inci maksimal menghasilkan 40 unit. Nah, untuk jam kerja tiap
pegawai itu selama sehari itu maksimal itu 10 jam inci. Dan yang untuk produk 27 inci itu dapat menghasilkan waktu 20 jam. Untuk Nah, produksinya. batasnya tiap bulan itu para pegawai itu dapat produksi maksimal 500 jam. Nah, untuk kemudian model matematisnya jadinya untuk produk X untuk 20 inci itu saya misalkan sebagai produk X, dan untuk yang 27 inci saya misalkan produk Y. Oke. Nah, dengan model matematis X itu kurang lebih sama dengan 10 unit, dan untuk Y kurang lebih dengan 40 unit. Dan untuk waktu kerja itu 10X plus 20Y kurang lebih sama dengan 500. Kenapa 500? Karena maksimal itu 100 jam per bulan. Nah, itu bisa disederhanain 10X plus 20Y itu bisa jadi X plus 2Y kurang lebih sama dengan 50. Untuk fungsi maksimalnya atau apa ya? Fungsi hasil itu dicari kan tiap unit itu dijual seharga 80 USD untuk produk 20 inci. Untuk produk 27 inci itu dijual seharga 120 USD. Maka fungsi hasilnya Z sama dengan 80X plus 120Y. Tinggal masukin ke grafik diagram Venn-nya, Pak. Diagram Cartesius. Di diagram Cartesius itu yang pertama fungsi 10X plus 20Y kurang dari 500 itu yang miring. Grafiknya miring. Yang gini, Pak. Yang Y-nya itu ada di 25 ke 2. Karena misal X-nya sama dengan 0, maka 20Y sama dengan 500. Y 500 bagi 20 sama dengan 25. Maka Y-nya sama dengan 25. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 500, X sama dengan 5 bagi 10, maka X-nya sama dengan 50. Jadi grafiknya Y sama dengan 25 dan X-nya sama dengan 50. Terus untuk grafik X kurang dari 10, itu grafiknya vertikal. Berdiri itu ya, yang vertikal. Batasannya maksimal 10, Pak. Ini arsiran visible-nya yang mana ini? Kenapa, Pak? Visible region-nya yang mana? Kalau yang kurang dari 10 ke kiri, Pak, yang benar. Yang daerah yang sesuai. Untuk yang Y40 berarti daerah sesuainya itu yang bawah. Daerah Terus daerah yang ketumpuk tiga-tiganya ada di mana? Kan ada 3 garis yang nih. itu, yang titik, iya Pak, yang ini. 0, 10, 25 itu kan. Jajaran jenjang. Nah, ya benar itu. Itu nanti warnanya dibedakan, ya, Mas. Di ini. Caranya dibedakan, dikasih warna biru atau stabilo atau apa biar beda. Soalnya itu nanti visible region-nya yang itu. Bagus kok, udah bagus. Solusi optimumnya itu yang juga dijelaskan, Pak ya. Ya. Ya, untuk mencari batas maksimum kan titik perpotongan. Kemungkinan besar titik maksimum itu terjadi di titik perpotongan. Maka cara nyari titik perpotongan dari fungsi yang dilewati titik perpotongan itu kan ada fungsi 10X plus 20Y kurang dari sama dengan 500 dan fungsi X kurang dari 10. X-nya kan udah 10, maka X-nya disubstitusikan ke fungsi yang awal. Jadi 10 kali 10 ditambah 20Y sama dengan 500. 10 kali 10 ditambah 20Y sama dengan 500. 100-nya pindah ruas ke kanan, jadi 500 kurangi 100, hasilnya 400. Maka 20Y 100, Y sama dengan 400 bagi 20. Hasilnya 20. Hasilnya berapa ya? Hasilnya 20. Ya. Jadi
X-nya tadi kan udah 10 dan Y-nya 20, maka titik potong itu berada berada pada koordinat 10,20. Nah, ini kemungkinan karena kan tidak diketahui ya Pak untuk titik maksimumnya itu di mana Pak. Jadi mungkin saya kira-kira itu di titik 10,20, maka langsung saya masukkan ke rumus fungsi hasil Z sama dengan 80X plus 120Y. Dan Y-nya saya masukkan 20. Maka 80 kali 10 ditambah 120 kali 20. Hasilnya 800 ditambah 2400 dan Z-nya sama dengan 3200. Itu maksimum. Hasil maksimum produksi televisi Apex pada perusahaan tersebut, Pak. Sekian gitu sih, Pak. Bagus sekali nih, Mas. Nggak tahu benar apa enggak ya, Pak. Nah, ini kita tanya teman-teman yang lain. Yang lain gimana yang lain? Ada yang punya pendapat berbeda atau enggak ini? Kalau saya ada yang berbeda, Pak. Nah, silakan ya disampaikan. Di share screen, toh? Ya, silakan gantian share screen. Kan jadi kita sama-sama belajar. Gak apa-apa, nanti kan tugasnya bisa direvisi. Iya, Pak. Biar yang lain komentar dulu, nanti saya terakhir. Kalau udah kelihatan ya, Pak? Ya, udah kelihatan. Jadi kalau saya gini, saya ujinya itu per titik potongnya tuh saya uji semua. Jadi yang pertama itu kan saya mendefinisikan X sebagai TV untuk 27 inci. Terus Y itu TV untuk 20 inci. Kemudian di sini jam kerjanya untuk X yaitu 20 jam, jam kerja maksimal Y itu 10 jam. Harga dari X sendiri yang keuntungannya yaitu 120, harga yang untuk Y itu 180. Nah, saya buat tabelnya gini. Jadi kemungkinan-kemungkinannya itu saya naruhnya sebelah kiri. Kemungkinan pertama yaitu produk X-nya itu ada 1, produk Y-nya itu 0, berarti jam kerjanya itu 20 jam. Kemudian kemungkinan keduanya itu produk X 0, produk Y-nya 1, berarti jam kerja maksimalnya itu 10 jam. Terus yang ketiga yaitu, diketahui kalau misalnya yang maksimum itu produk X itu diproduksi 40 dan Y itu 10, maka jam kerjanya itu 500 jam. Terus harga dari masing-masing produk yaitu untuk produk X 120 dan produksi Y 80. Nah, model matematikanya saya buat seperti ini karena yang pertama ini kan hanya ada X kan, Y-nya 0, Y-nya 0, berarti X-nya itu kurang dari 20 jam karena maksimalnya itu 20 jam berarti nggak boleh lebih. Terus Y-nya juga kurang lebih dari 10 jam. Terus yang maksimalnya itu 40X tambah 10Y kurang lebih dari sama dengan 500 jam. Nah, untuk ini berarti kan kita membuat X sama Y-nya, berarti X-nya itu kan berarti 500 bagi 40, hasilnya 12,5, Y-nya itu 500 bagi 10, hasilnya 50. Terus di sini kan berarti setiap barang yang diproduksi kan tidak boleh kurang dari 0 kan, berarti X lebih besar dari 0, terus Y lebih besar dari 0, sama dengan 0. Terus maksimumnya yaitu harga dari barang X itu 120X ditambah dengan 80Y, yaitu harga dari satuan produk Y tersebut. Nah, terus maka grafiknya seperti ini. Jadi yang grafik yang ini merupakan grafik 40X tambah 10Y, di mana titiknya yaitu X-nya berada di berapa ini? X-nya ini 11, berada 12,5. iya. Terusnya Y-nya itu berada di 50. Nah, terus kemudian jadi untuk semuanya jadi yang daerah arsinnya itu ada di sini di bagian ini. Jadi ada titik potong 1, ada 2, ada 3. Di sini kan sebenarnya ada sini juga, tapi kan titik potongnya itu 0,0. Jadi nggak perlu. Jadi langsung aja. Jadi di titik potong yang pertama itu yang sumbu X-nya yaitu 12,5 dan sumbu Y-nya itu 0. Terus titik potong yang kedua sumbu X-nya itu 0, sumbu Y-nya itu 10. 10 ya. Okay. Ya, terus titik potong ketiga itu kan yang berhimpit adalah garis Y, garis
Y kurang dari sama dengan 10 dan garis yang ini 40X tambah 10Y. Jadi kita tuh kayak buat eliminasi sama substitusi. Jadinya setelah eliminasi sama substitusi, hasilnya itu X sama dengan 10, Y sama dengan 10. Nah, kemudian kita nguji satu-satu. Di titik potong yang pertama yaitu 12,5, rumus dietnya itu 120X ditambah 180Y. Di titik potong pertama yaitu 12,5 dan Y-nya itu 0. Jadi kita masukin masing-masing. Jadi 120. Suaranya hilang, Mbak. Putus kayaknya ini jaringannya. Mbak Anissa? Halo, yang lain? Pak. Punyanya Anissa putus kayaknya ya? Sinyalnya disabotase kayaknya, Pak. Terus Pak, kayaknya Pak. Nggak apa-apa, tapi penjelasannya udah bagus. Nah, udah balik. Mbak Anissa? Hilang? Apa ada masih di kelas atau tiba-tiba pergi gitu keluar? Ada yang lain? Sambil menunggu Mbak Anissa join lagi, ada yang punya pendapat lain? Bagus-bagus semua kok. Ya, walaupun saya ingin ketawa sebenarnya. Nggak apa-apa, saya juga dulu awal juga belajar ya salah-salah gitu. Mas Indrawan, minta tolong di-share lagi tadi. Baik, Pak. Ada yang lain atau ada yang masih mau komentar? Kalau nggak ada saya ini. Mari kita habisi. Wah, ini nggak bisa dicoret-coret kalau yang kayak gini. Wes, apa-apa. Dari saya ya, ini pertama, tadi juga punya Mbak Anissa itu juga sama. Jadi yang pertama, untuk variabel itu sebaiknya gunakan nomor indeks. Jadi kayak punyanya Shirley kalau nggak salah ya, saya lihat itu dia pakai indeks, tapi nanti Shirley ada nggak? Ada. Kayaknya ada sih tadi. Ya nantilah. Jadi pertama itu gunakan indeks. Jadi jangan pakai X sama Y. Kalau dua variabel masih lumayan, nggak masalah. Tapi kalau nanti sudah 3 variabel, 3 variabel itu udah susah kalian pakai X, Y, Z-nya dipakai untuk ini objektif. Pakai apa? W. Iya. Makin susah. Nah, sebaiknya gunakan X1, X2. Enggak, biasanya Z, Pak. Z-nya dipakai loh. Z-nya udah dipakai. Itu ya, jadi sebaiknya pakai nomor. Jadi X1 itu apa, X2 apa, X3 apa, itu lebih enak, lebih mudah untuk kalian nanti. Kalau variabelnya sampai 50 nanti kalian bingung. Abjad cuma sampai 26. Nanti ada variabel AA, ZZ, XX, kan jadi repot kan. Wah, kuotanya habis itu. Kasihan Mbak Anissa. Berarti ya, gimana Mas? Mas Indra? Berarti mending pakai indeks ya, Pak ya? Berarti mending pakai indeks. Mending saya sarankan pakai indeks. Bingung, Pak. Tambahan, Pak. Hah? Takutnya tambah bingung, Pak. Enggak apa-apa, indeksnya takutnya pakai. Tambah bingung. Enggak apa-apa. Jadi indeksnya kalian tulis penjelasan. Jadi indeksnya kan XI gitu doang kan. I yang sama dengan 1 itu TV 20 inch, I sama dengan 2 27 inch, I sama dengan 3 itu apa gitu. 30 inch atau 32 inch kayak gitu-gitu. Itu ya. Oh iya, Pak. Ya sebenarnya pakai XY sementara nggak apa-apa, tapi nanti kalau variabelnya udah banyak pasti kalian bingung sendiri. Kalau ini nggak apa-apa sebenarnya. Karena baru 2 jadi nggak kerasa, masih belum terasa. Tapi nanti kalau variabelnya udah lumayan banyak, sampai kayak tadi yang contoh baru itu kan X-nya sampai 5. X1, 2, 3, 4 sampai 5 kan itu agak susah. Makanya gunakan indeks sebaiknya. Yang kedua,
Ini tabelnya ini dapat dari mana ini? Saya nggak ngajarin tabel kayak gini kayaknya. Mbak sendiri, Pak. Nggak tahu, Pak, cara membuat tabelnya, Pak. Bingung, Pak. Itu kemarin kan saya kasih contoh tabelnya. Ini kebalik, Mas. Tabelnya kebalik, Ibu, ke transpose. Iya. Jadi yang biaya atau unit itu bawah, yang di bawah, yang yang tulisannya 50 unit itu harusnya untuk biaya. Kita kan bacanya ke samping. Jadi jenis 20 inch. Iya. Terus ini itu satuan apa? Misalkan ini adalah jumlah. Benar, ini udah benar jumlah. Jam kerja ini udah benar, misalkan kayak gitu. Kebalik ini, sebentar. Ini. Kebalik nih, Mas. Enggak. Bentar. Ini nggak ditulisin, jenisnya nggak ditulis. Jadi langsung jumlah jam kerja. Yang sini itu di atasnya jumlah, itu kan mau tulis sebenarnya sebelum jumlah atau apa. Produk 1, produk 2. Ini itu resource yang harusnya di kolom jenis ini resource. Bentar. Saya stop share screen dulu ya. Iya, Pak. Saya share screen punya saya dulu. Oh, berarti paling atas produknya, Pak, ya? Produknya. Bentar, ini. Ah, ini nih. Kelihatan? Harga itu muncul di sini di bawah. Ini harga ini. 800, 200, dolar-dolarnya itu muncul di sini. Jelas ya? Ini adalah yang memungkinkan resource. Nah, tabel yang hampir benar tadi punyanya siapa? Anissa. Jadi kalau kasus tadi itu, resource pertama itu adalah produksi. Produksi 1, produksi 2. 1 untuk produk 1, 2 untuk produk 2. Yang ketiga adalah jam kerja, ya kan? Di sini berarti tabelnya nanti kita bikinnya kayak gini. Di sini tuh harganya berapa tadi? Minta tolong untuk di ini kan? Mas Hendra? Atau Mbak Anissa Putri? Untuk produk 1 Iya, harganya 120 sama yang produk kedua 80, Pak. Ini produk 1 ya, ini produk 2. 100 ini 80 ya satunya. Ininya berapa? Iya, Pak. 120. Nah, iya. konstrain pertama itu adalah produksi produk 1. Nilainya 1, gampangnya kan? Produk 2-nya 0, itu paling banyak adalah berapa? 40 apa berapa? 50? Jamnya 20 jam. Enggak, jumlah produk. Mas Indra tadi, Mas Indrawan yang ini. 40 unit, Pak. 40 unit. Produk 2. Oh, konstrain 2. yang produk 1 saya. Yes, nanti kita cek lah gini. Misalkan produk 10 2 unit. 10 unit ya. Saya kira 20. Sorry, 10 unit. Nah, konstrain 3 itu adalah, ini saya hapus, menemuin. Nah, ini menemuin, mengganggu. Makanya saya minta kemarin kalau bisa buatlah verbalnya dulu. Karena kalau verbalnya udah benar, ininya benar. Produk 1 butuh berapa jam? Produk 1 itu 20 jam. Produk 2? 10 jam. Nah, kelihatan kan? Ini Z. Jadi kalau kita buat persamaan, X1 harus kurang dari sama dengan 40, X2 kurang dari sama dengan 10, 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 50. Ya kan?
Z sama dengan 120X1 ditambah 80X2. Makanya yang pertama kita lakukan adalah buat model verbalnya dulu. Makanya saya minta model verbalnya dulu sebelum masuk ke model matematis. Supaya nangkep persamaan ininya. Model verbalnya yang pertama, constraint 1 itu. Model verbalnya pertama adalah jumlah produk 1 atau TV 20 inch yang diproduksi dalam bulan itu atau selama sebulan. X2 adalah jumlah produk 2 yang diproduksi pada bulan tersebut atau satu bulan itu. Dan kita dapat definisi X1, X2. Objective function. Jumlah total pendapatan atau profit yang diperoleh dari menjual produk 1 dan produk 2. Menjadi ini kan, harga dikalikan dengan jumlah unitnya. Constraint pertama, model verbalnya. Jumlah produk 1 yang bisa diproduksi dalam sebulan harus kurang dari sama dengan 40. Constraint 1. Constraint 2, produk 2 harus kurang dari sama dengan 10. Constraint 2 kan. Constraint 3, produk 1 dan produk 2, jumlah total jamnya untuk memproduksi harus kurang dari 500. Karena dalam sebulan cuma ada 500 jam yang tersedia. Nah, sekarang kita masukkan ke tabel. Resource pertama, produksi produk 1. Resource kedua, produksi produk 2. Resource ketiga, jam kerja. Oke, untuk memproduksi produk 1, kita nggak butuh produk 2. Maksimum berapa? 40. Untuk memproduksi produk 2, kita nggak butuh produk 1, produk 2. Maksimum berapa? 10. Nah, untuk memproduksi keduanya, jam kerja yang dibutuhkan berapa? Produk 1 butuh 20, produk 2 butuh 10. Harus kurang dari sama dengan 500. Kita sederhanakan jadi 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 50. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Nangkap ya? Nah, lalu untuk menggambar tadi, kalau nggak salah, yang bagus itu punya Mas Hendrawan tadi. Ini ada kurang dari 10, ini kurang dari 40 ya, ini 40, ini 10. Yang satunya miring gini Mas ya, kurang lebih ya. Ya kurang lebih gini lah. Ini 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 50. Ini arsirnya ke bawah, ini ke kiri, ini ke bawah. Berarti arsirannya kurang lebih gini. Ya biar rapi, biar banyak ya, tambahin gambar-gambar ini. Nah, ini kan, ini yang disebut dengan visible solution. Kenapa dinamakan visible? Misalkan, kalau kita produksi produk satunya 50, mungkin nggak? Oh, nggak ada yang siapa? Kurang dengar, Pak. Enggak, Pak. Nggak bisa. Maksimum berapa? Produk satu yang dapat diproduksi dalam satu bulan itu maksimum 40 unit. Kenapa kok 40? Yaitu bisa jadi karena jumlah, selain jam kerja ya, jumlah spare part-nya, atau jumlah gudangnya, atau mesinnya, dan lain sebagainya. Pokoknya dari manajemen bilang dalam sebulan kita cuma bisa maksimum 40. Kayak gitu. Berarti kalau 50 nggak mungkin kan? Nah, Iya. Visible region, daerah visible-nya. Visible region itu adalah daerah solusi yang memenuhi ke semua aspek pembatasnya. Jadi kita punya batasan-batasan di mana kalau kita punya solusi harus ada di daerah visible. Berarti solusi tersebut itu tidak menyalahi pembatas yang kita buat. Jadi pasti bisa dilaksanakan istilahnya. Begitu. Jelas ya, visible region ya. Jelas ya, Mas Hendrawan? Iya, Pak. Nah, lanjut. Nah, sekarang lanjut.
Saya hapus dulu ya biar bagus. Ini kan ini masih di-record kan harusnya. Oh ya, recordnya masih nyala kok. Enggak apa-apa. Jadi bisa saya hapus. Hapus semua. Nah, lanjut. Sekarang setelah kita punya gambar. Tadi gimana gambarnya? Begini. Beginilah pokoknya kurang lebih begini tadi. Saya agak lupa. Setelah kita punya gambar begini, cara selanjutnya yang benar adalah caranya Mbak Anissa. Jadi, kita tentukan titik-titik potong atau titik-titik pojok, namanya corner visible point, CFP atau CF point. Di sini ada 5 titik misalkan. Coba kalian cek nanti kalau kalian betulkan itu ada 5 atau 4 titik, saya tadi lupa. Yang benar punya Mbak Anissa ini, jadi kita punya 5 titik. Karena kalian nggak pakai metode yang garis-garis itu, yang set sama dengan berapa itu, terus kalian bikin garis miring-miring kayak gini, berarti kalian pakai metode yang CFP. Nah, CFP ini rawannya adalah, kalau kalian nggak hati-hati, kalian kejebak nanti di titik yang non optimal atau di bawah maksimalnya. Nah, di sini ada titik-titiknya. Yang dilakukan adalah kita nomori titiknya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang dilakukan apa? Hitung titik 1 itu Z-nya berapa. Titik kedua, Z-nya berapa. Titik ketiga, itu Z-nya berapa. Titik keempat, Z-nya ketemu berapa nanti. Titik kelima itu juga sama. Z-nya kalian hitung berapa. Dari semua ini kalian bandingkan. Ambil yang terbesar. Misalkan ternyata yang nilai terbesarnya ada di titik 4. Berarti ini bisa kalian sebut sebagai maksimal. Kalau kalian bisa menyebut maksimal atau minimum, itu kan berarti ada pembandingnya. Nah, pembandingnya apa? Ya titik-titik yang lain ini. Gitu. Jadi tidak menggunakan tidak selalu titik potong itu titik maksimal atau tidak optimal, ya nggak selalu. Kadang-kadang nilai maksimalnya malah ada di sini. Di titik 2 misalkan. Itu bisa jadi. Atau di titik 5. Itu juga bisa. Nangkep saya sini? Jelas? Wah, turu, Rek. Iya. Jelas, Pak. Jelas kan? Tapi kalau misal titik fotonya cuma 1, Pak, kan cuma buktikan 1 nanti, Pak. 3, berarti ada 3 kan? Oh iya 3. Ya. Nah, misalkan kamu punya gambar kayak gini nih. Titiknya, apa? Titik fotonya gini kan? Arsirannya ini, ya. Titiknya ada berapa? 4 malah. Ini 1, 2, 3, 4. 1. Tapi kalau 0,0 kan nggak memungkinkan, Pak. 3, sorry, bentar. Ada 4 titik. Yang 0,0 kan memang jelas nggak mungkin, tapi tetap harus ditulis. Siapa tahu solusinya itu. Walaupun sebenarnya jarang sih solusinya 0,0. Tapi bisa jadi solusinya itu. Nggak jualan nanti. Nggak jualan. Lah siapa tahu ternyata tidak jualan itu jauh lebih menguntungkan daripada jualan. Bisa aja. Bisa aja kan. Mager, Pak. Ya kan? Jadi solusinya masih lebih ini. Ya, titik 1 selalu ditulis saja Z-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena 0,0. Biasanya itu tuh initial point. Titik pertama itu initial point ini nanti. Jadi initial point ini namanya biasanya. Mulainya dari 0,0. Nangkap sampai sini? Jelas ya? Farhan mana Farhan? Tadi minta dibahas. Jelas, Pak. Nah, nangkap kan? Pak, kalau pakai yang grafik yang garis-garis tadi yang gimana, Pak? Ya kamu bikin garis setnya. Bentar. Kamu bikin garis setnya. Kamu misalkan. Jadi kamu misalkan Z-nya sama dengan berapa? 10, 20, 30. Kalau titik gambar yang tadi punyanya
Teman kalian ada di mana? Ada animasinya ini. Terus soal yang tadi, itu Z-nya berapa tadi? 120x1 ditambah 80x2 ya. Z-nya kalau misalkan 500, berarti nanti ini X1-nya berapa? X2-nya berapa? Ini kan nanti jadi satu gambar. Nangkep kan? Jadi satu gambar garis kan? Nanti ada gambar garis kayak gini lagi. Lah garisnya ini kamu geser. Pakai penggaris saja biar rata. Kan dia agak lurus. Ini. Sejajar terus. Oke ya. Paham Mas Farhan? Ya, Pak. Masih susah atau sudah mulai dapat pencerahan? Sudah mulai dapat pencerahan, Pak. Alhamdulillah. Nah, Sedikit, Pak. ini saya sedikit terus hari. Oke, saya stop share. Nah, ini plus dulu. Nah, kalau kita masuk ke hitungan yang ini, nah ini kayaknya udah mulai sepemahaman ini. Mana sih? Oh, belum saya ini apa namanya? Nah, ini apa? Show. Suka hilang kata-katanya, namanya apa gitu lupa. Nah, ini kan. Nah, kan di sini kan. Di sini titiknya Ya. ada titik ini, ini dan ini kan. Ada berapa lagi? 6 titik, 5. 5 titik kan? Kita ada 5 titik. 5. Ya kan? 5 titik. Kalau metode tadi berarti kita bandingkan ke 5-5-nya. Nanti Z paling bagus di mana? Nah, kalau yang udah lihat, ini kalau kita gunakan metode, apa tadi namanya? Persamaan linear, menggunakan Gauss Jordan, itu kita mulai dari sini. Kita bergerak ke sini, iterasi kedua ini. Benar ya? Di Z sama dengan 12. Iya benar. Terus kita bergerak lagi ke sini. Titik ini visible enggak ini? 42.
Nah, balik tadi ya. Udah agak mulai ini. Aman. Nah, kalau kita tadi pakai metode persamaan linier, itu kita bergerak, titik awal kita berada itu di sini. Nah, kita gambar titik dulu ya. Biar ini kelihatan. Nah, orang ini dia bergerak ke titik kedua pada iterasi kedua Gaussiannya. Dari sini ternyata ada puncak yang lebih bagus. Dia ke titik yang ini, langkah ketiga ini. Nah, dia berada di titik ini. Titik yang ini menurut kalian ini titik visible atau enggak? 42 ini. Enggak, Pak. Enggak kan? Dan ternyata di Gauss-Jordan-nya itu juga dia belum akhir, jadi belum selesai perhitungan Gauss-Jordan-nya. Dari sini dia bergeser lagi ke titik ini. Nah, di sini setelah berada di sini dia berpindah enggak? Karena ternyata nilai yang sini, nah, nilai yang sini kan dia berada, ini gambarnya sama nih kiri sama kanan. Dia ada di sini nih. Di sini dia dapat 36, di sini 27, ini 30. Dia mau nggak pindah ke sini sama ke sini? Gimana? Kita lihat. Kalau di sini dia dapat pendapatan 36 nih. Kalau yang sini cuma dapat 30, yang sini 27. Jadi dia nggak mau berpindah kan. Akhirnya dia menetap di titik ini. Ini hasil akhir juga yang ditemukan di Gauss-Jordan-nya. Cuma langkahnya yang kita lihat di sini berapa langkah dia gerak? 1, 2, 3, 4. 4 kali dia berpindah. Ya kan? Itu kalau kalian interpretasi dari Gauss-Jordan-nya. Jadi ini Gauss-Jordan-nya per step ini kalian lihat ini Z-nya 0, Z-nya 12, Z-nya 42, Z-nya 36. Ini kalian cari nilai X1, X2-nya nanti ketemu berarti. X1, X2-nya berapa? X1, X2-nya berapa? Dengan memisalkan X3, 4, 5 itu sama dengan 0. Kalian lihat ini. Nanti sesuai seperti yang saya jelaskan tadi. Bergeraknya gini, lihat bawah. Berarti kan metodenya belum, istilahnya nggak efisien lah, nggak efisien. Efektif tapi nggak efisien. Jelas ya sampai sini ya. Lalu metode kedua yang kita pelajari di kuliah yang sekarang itu adalah enumerasi basis. Enumerasi basis itu sama, dia mulainya dari sini si orang ini itu, tapi dia nggak bergerak ke sini, dia bergeraknya ke sini. Dia larinya langsung sini. Ini langkah titik pertama, titik keduanya. Dia berpindah ke sini. Dari sini dia berpindah ke sini. Berapa langkah yang dia lakukan? Cuma 3 langkah. Nah, langkah ini langkah 0, ini iterasi 0, iterasi 1, iterasi 2. Sorry, 2. Kalau kita pakai titik tadi, titik 1, titik 2, titik 3. Nangkep? Konsepnya udah nangkep belum? Konsepnya dulu. Video ini apa video? Waduh, nggak tahu, Pak. Kamu dicari Pak Ben Ya, loh. Pak. Dicari Pak Ben loh, nggak pernah masuk kuliah katanya kalau pagi. Oh, tadi belum bangun, Pak. Belum banget deh loh. Ini loh ada Pak Ben loh. Mau ngobrol sama Pak Ben nanti setelah kuliah. Video katanya tadi pagi belum bangun Pak Ben. Luar biasa. Oke, lanjut. Tadi siapa? Zara atau siapa ini? Saya nggak hafal banyak sih. Kalian banyak banget ini, 50, 40-an orang. Kalian yang aktif, jadi saya hafal. Kalau yang nggak aktif, saya nggak hafal. Kalian nilainya bagus-bagus. Pak, saya mau nanya Pak, masih bingung. Bagian? Yang tadi, kenapa harus ditambah X3, X4, X5?
Terus kan Oh, ini. Kenapa harus ditambah ya? Saya juga bingung. Kenapa harus ditambah? Iya, kenapa harus ditambah, Pak? Biar jadi kayak ini ya, kayak jadi matriks gitu ya, Pak. Iya, Terus, jadi untuk terus terus kenapa X3-nya itu harus ditambah di bagian 1? Kenapa enggak di bagian pertama aja? Terus kenapa jarak-jaraknya harus kayak gini, Pak? Bentuknya. Kenapa enggak di bagian di atas atau bentuknya harus seperti ini ya, Pak? Atau pertanyaannya bagus, tapi saya nggak tahu jawabannya juga. Kalau alasannya kenapa, itu apa ya sebenarnya alasannya ya? Kalau filosofinya saya nggak tahu sih. Tapi memang caranya dia itu menambahkan matrik identitas di sini sebenarnya. Kelihatan kan? iya, Pak, kelihatan. Nah, dia menambahkan matrik identitas ini. Ini kan persamaan awal. Iya. Ini ditambahi dengan matrik identitas. Makanya dia namanya augmented. Makanya namanya augmented. Ini itu sebenarnya adalah matrik identitas. Lah, kenapa dia ditambah dengan matrik identitas? Yang punya bukunya silahkan dibaca. Mungkin ada di situ penjelasannya. Saya mungkin agak miss kemarin. Tapi dia cara menyelesaikannya dengan ditambahi matrik identitas di sini. Kalau filosofinya kenapa ditambah matrik identitas, itu mungkin agak panjang ceritanya. Saya juga agak lupa. Kenapa ya? Pertanyaannya bagus itu. Nanti kalau saya nemu jawabannya, nanti saya jelaskan deh di minggu depan. Coba saya cari dulu. Jadi dia itu ditambah dengan matrik identitas. Ini kan 0, 0, 0, 0, 0, 0 kan? Ini 1. Iya. Nah, dia ditambah dengan matrik identitas di sini. Supaya nanti Gauss Jordan-nya itu bisa, kayaknya biar bisa ngotak-atik ini deh. Nah, tujuannya matrik identitas yang di sini itu biar bergeser ke sini. Nah, tadinya kan di sini kan, yang di sisi sini kan, dia berubah ke sisi yang kiri ini. Kalau secara hitungan begitu, jadi matrik identitas yang di sebelah kanan ini itu bergeser ke sebelah kiri. Jadi kanan apa kiri namanya? Nah, itulah gitu. Baik, Pak. Itu Berarti kalau dari gimana? Berarti yang paling atasnya itu berarti yang Z-nya ya, Pak, yang untuk maksimalnya. Ya, ini adalah Z. Ini Z. Nah, ini matrik identitasnya bergeser ke sini. Jadi tujuannya menggeser matrik identitasnya sebenarnya menggunakan sistem persamaan linearnya ini. Yang menggunakan augmented form ini. Baik, Pak. Berarti variabel yang ditambahin itu berarti untuk semua jenis persamaan linear tetap ditambahin 3 gini ya, Pak. X4, misalnya persamaannya ada sampai X3, berarti kita tambahin itu X4, X5 sama X gitu ya, Pak. Biar ya, jadi kayak matriks. Ditambah identitas. Ini kalau kita nanti melakukan simplex. Tapi kalau kalian selesaikan dengan persamaan linear biasa, itu juga bisa sih sebenarnya. Ini kan, langsung kalian masukkan persamaan linear, tapi Z-nya kalian turunkan ke bawah. Tapi apakah akan berhasil atau tidak, saya juga belum nyoba. Silakan dicoba. Nanti kalau nemu hasilnya, tolong disampaikan ke saya. Kalau enggak ya saya coba minggu depan. Saya coba ini kan, yang tanpa menggunakan augmented form, pakai original form ini coba. Coba diselesaikan pakai original form ini. Apakah hasilnya sama? Atau dia malah nyasar ke 42? Gitu loh. Kan kita tahu di sini kalau jawabannya adalah di ya, 36 kan. Kita belajarnya kayak gitu. Jadi kalau kita mencoba sesuatu yang baru, kita harus pastikan dulu jawaban lamanya atau jawaban yang sebenarnya benar itu kayak apa. Kita coba pakai cara baru. Kalau cara baru ini tidak menghasilkan angka yang sama, berarti cara yang baru ini agak ada yang salah. Gitu. Nah, ya baik Pak, terima kasih. Nah, tadi saya sampai mana ya? Oh ini. Nah, yang enumerasi basis itu kita bergeraknya yang sini, ke arah sini. Nah, tahapan enumerasi basis,
tahapan enumerasi basis itu kan di sini. Initialization itu adalah kita ada di titik 1 atau disebut tahap 0 atau iterasi atau iterasi 0. Jadi kita ada di titik 1, tahap 1 atau iterasi 0. Z-nya ada di angka 0,0. X2-nya 0, X1-nya 0, Z-nya 0. Jadi kita lihat di gambar, kita ada di ya. Lalu untuk masuk iterasi 1, pertanyaannya adalah kita mau bergerak ke sini atau bergerak ke sini. Menurut kalian enakan mana? Masih ada semua kan? Enggak ke ini. Ada Pak hadir. Menurut kalian enakan jalan lewat mana? Sorry. Salah terus ini. Yang paling dekat aja. Lewat sini atau lewat sini? Taunya paling dekat dari mana? Seandainya kalian nggak tahu titik ini itu kalian nggak tahu. Kalian cuma punya pilihan ke kanan atau ke kiri. Lewat X1 atau lewat X2. Lewat mana? Ada yang lewat X2. Cara tahunya dari mana nih, Syar? Tahunya dari ini loh. Peningkatan. Iya, yang di videonya, Pak. Oke. Ya, jadi kalau kita pakai X1 kita jalan cuma 3. Kalau pakai X2 kita jalan 5 langkah langsung. Makanya kita pilih X2. X3 dan 2 dapat dari mana? Dari sini. Konstantannya. Koefisiennya di Z. Maka kita lewat X2. Nah, kalau X2 kita pakai, berarti di sini ada konsep yang namanya basic variable, non basic variable. Kalau X2-nya, basic variable itu solusi. Jadi kalau X2-nya kita pakai, masukkan, berarti harus ada yang dikeluarkan. Yang keluar apa? Nah, ini kita cari pakai ini, minimum rasio tes. Yang keluar adalah X4. Begitu. Jadi ini diselesaikannya satu atau 2 langkah Gauss-Jordan lah. Enggak sampai Jordan. Gauss. Jadi baris ini, baris 2 dipilih, gunakan untuk mengurangkan baris-baris yang lain. Supaya membentuk supaya X2-nya yang di sini di atas paling atas ini hilang, di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Jadi ini menjadi 0, 0, 1, 0. Kayak gitu. Kayak pivotnya OBE, Gauss-Jordan, atau apalah kalian biasanya mengenalnya. OBE, Gauss-Jordan, Gauss, sama itu serumpun. Nangkep ya sampai sini? Nah, yang ini setnya kan udah berubah. Sekarang pilihannya X1 atau X4 lewatnya. Kalau X4 kita pilih, jelas merugikan. Karena dia nilainya negatif. Negatif berapapun kita kalikan X4, X4-nya kan harus positif. X4, dia nanti malah turun. Ya lebih baik kita lewat X1. Lalu X1 dipilih. Jadi entering, living variable-nya apa. Kayak gitu. Lakukan eliminasi Gauss pakai baris 3. Udah ke atas bawah. Nanti ketemu optimal solution. Jelas ya sampai sini? Dapat gambaran? Sampai sini paham?
Oke. Ada yang ditanyakan? Mas Hendrawan masih ada? Belum ada yang ditanyakan, Pak. Jelas ya? Insya Allah. Udah, Pak. Yang lain gimana? Insya Allah ya, Pak. Anissa Putri jelas ya? Insya Allah, Pak. Nah. Fauzan? Jan? Mbak Sambina hari ini? Iya, Pak. Salam, Pak. Tugasnya dikerjakan, Jan. Aku belum ngecek tugasmu. Oh, saya sudah mengerjakan, Pak. Postes 2. Ya. Jadi makasih, Pak. Jadi gitu ya. Habis ini ada yang tanyakan? Nah, untuk tugasnya minggu ini, itu kalian milih salah satu aja, satu soal aja dari 4 soal yang ada kemarin. Lakukan enumerasi basis. Jadi yang metode enumerasi basis tadi. Nah, sambil kalian cek juga persamaannya udah benar atau belum. Persamaannya sebelumnya saya belum ngecek sih. Yang punya kalian tadi. Baru beberapa. Jadi ditunjukkan Mas Hendrawan sama Mbak Anissa tadi beberapa masih kebalik-balik ininya, tabelnya sama ininya. Kalian pilih salah satu. Pak, berarti itu direvisi, Pak. Ya. Tugasnya berarti direvisi, Pak, yang tugas ini minggu ini. Ya kalau mau dikumpulkan gitu ya nggak apa-apa. Kalau mau direvisi biar nilainya lebih bagus ya monggo. Saya sih tidak membebani. Ya kalau yang kayak gitu ya monggo, kalau mau misalnya tugas yang lain banyak Pak, ya udah saya ngerjakannya segitu aja, gitu. Ya udah nanti saya nilai versi terakhir yang ada di e-learning. Iya. Kalau misalkan ada yang bikin nilainya bagus atau apa, ada yang kan objektif orang kan beda-beda kan. Ada yang cuma bikin sekedar lulus, ada yang bikin dapat nilai A, ada yang Iya, Pak. Lah monggo target Anda. Kalau revisi sampai 55-nya malas 2 aja kayak gitu. 2 direvisi, sisanya masih salah-salah kan dapatnya mungkin ya sekitar di 60-an mungkin. Saya nggak tahu kan, saya lihat kualitas sisanya aja. Kan kalau 2 benar 100 bagi 2, 20, 40 loh. Nah, sisanya yang dikira berapa? 10-an atau sampai 20 di sisanya. Total sisanya. Gitu loh. Tapi ini nanti saya ubah dulu, saya cek dulu, saya perpanjang ininya. Untuk lihat hasilnya. Ini ada beberapa yang belum mengumpulkan, soalnya mau saya catat dulu ini yang belum mengumpulkan siapa ini. Ada 4 orang belum mengumpulkan tugas. Ini loh. 4 orang. Bagi yang merasa ya silahkan di ini. Atau kalau mau ini yang ngerjakannya setelah saya koreksi aja. Yudit, Arya, Vidu, Karina. Oke. Oke, sampai sini jelas ya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada?
Minggu depan kayaknya tanggal merah kayaknya. Ya, Mas apa? Ya, kayaknya minggu depan tanggal merah. Tanggal 29 itu tanggal merah kayaknya. Iya, Pak. Jadi Maulid nggak ada. Nabi, Pak. Yang tanggal merah 28 Harpitnas saya. Tapi kayaknya libur. Jadi kalau minggu depan tanggal merah, kuliah online-nya silakan dicari jadwal penggantinya. Kalau untuk meeting online-nya kayak gini, silakan dicari jadwal penggantinya. Kalian bisanya kapan? Coba salah satu nanti sampaikan ke saya. Nanti saya cek jadwal saya juga ngecek banyak soalnya. Itu baru nanti kita pakai meeting online. Kalau enggak, ya nggak masalah. Soalnya presensi kalian selalu saya anggap masuk. Nah, untuk materinya tetap saya upload untuk tanggal 29. Tugasnya itu nggak keluar di tanggal 29. Jadi setelah liburannya selesai baru tugasnya muncul dan deadline pengerjaannya juga sama 1 minggu. Jadi kalau misalkan nanti tugasnya munculnya hari Senin, ya berarti nanti baru dikumpulkan lagi Senin berikutnya kayak gitu. Yang tugas ini kan cuma 1 nomor. Ya tak kasih deadline 29 sih, tapi yo kalau kalian mau liburan ya silakan dikumpulkan tanggal 26, 27 ya nggak apa-apa kan online juga. Dan juga cuma 1 nomor kan, susah juga. Revisinya misalkan baru mau kalian kerjakan setelah liburan ya nggak apa-apa. Tugas saya semuanya open sampai sebelum UAS. Jadi kalau kalian mau betulinnya nanti ya nggak masalah. Tapi progres pertama tetap harus dikumpulkan sesuai jadwal. Tapi progres kedua itu sebutuhnya kalian. Kalau misalnya kalian butuhnya cuma dapat nilai 60 atau apa diperbaiki separuh doang ya nggak apa-apa. Nanti liburan itu mungkin saya coba koreksi semua tugas-tugas. 28, 29, 30 kayaknya ini. 27-nya merah apa enggak saya lupa. 28, 29, 30 ini merah kayaknya. Kayaknya ya. Nanti saya koreksi semua tugas OR, MAVEK, sama ada beberapa kuliah yang lain. Aduh, pakai koreksian kelompok udah. Berarti mulai Rabu libur ya, Rabu depan, Pak? Kayaknya sih tanggal merah. Tanggal 28. Kalau di kalender saya sih ya, kayaknya tanggal merah itu, 28, 29 itu. Tapi saya lihat di tanggal 30 itu masuk, Pak, di kalender perkuliahan. Tanggal 28-nya masuk nggak? 28 libur kayaknya. Ya wes. Libur juga ya Pak, nanggung Pak. Istirahat tugas OR, istirahat dulu kan lumayan. Ini kan saya kasih cuma 1 soal. Salah satu aja. Kalian pilih salah satu, lakukan enumerasi basis. Kalau enumerasi basisnya terkendala, bisa jadi formulasi kalian yang di tugas 2 itu masih belum benar. Jadi kalau kalian bingung atau apa ini udah benar atau belum, dikirimkan dulu sebelum melakukan tugas 3 ya boleh. Soal yang kalian pilih misalkan. Biar nggak terlalu banyak revisi. Kan Alpro kayaknya revisi lagi tuh kayaknya. Ya, recordingnya saya tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.